Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum. Naam, pada hari ini insyaallah hari Senin tanggal 1 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah. Kita kembali melanjutkan pembacaan wasil qira'atana fi tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di sampai di ayat ke-13. Yang mana kemarin kita telah membaca ayat 11 dan 12 terkait orang-orang munafik yang merusak di muka bumi, yakni melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran yang disebut oleh Allah dengan kerusakan di muka bumi. Ya disebutkan Syekh di situ karena namanya maksiat akan mengantarkan pada azab sehingga terjadilah kerusakan. Demikian. Dan juga kita telah melewati beberapa faedah dalam tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-13. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, na'am, mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Masih di dalam konteks orang-orang munafik ketika mereka dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang lain telah beriman. Qalu anu'min, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang sufaha, yang yang bodoh, yang picik akalnya, sebagaimana mereka beriman? Apakah kita beriman sebagaimana mereka? Kata orang-orang munafik. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang sufaha, yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak tahu. Ai idza qila lil munafiqin. Kata Syekh Sa'di, artinya apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, yakni sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa huwal imanu bil qalbi wal lisani. Yang mana mereka beriman dengan hati dan lisannya. Disuruh beriman dengan keimanan sahabat ini. Orang-orang munafik malah menjawab, qalu biza'mihimul batil anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami, mereka mengatakan dengan sangkaan mereka yang salah, biza'mihimul batil, klaim yang batil, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. Ya'nuna qabbahahumullah as-sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang bodoh yang dimaksud mereka ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, qabbahahumullah, ini doa, doa keburukan. Ya, semoga Allah menghinakan mereka, orang-orang munafik. Mereka memaksudkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Biza'mihim anna safahahum aujaba lahumul imana wa tarakal awtana wa na'am wa tarkal awtani wa mu'adatal kufari
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك. Ya, mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Ya, dengan prasangka, dengan klaim batil mereka, yakni karena kebodohan para sahabat. Ini kata orang munafik, au jabalahumul iman. Mereka eh, au jabalahumul imana. Itu menyebabkan mereka menjadi beriman. Wa tarkal auton, menyebabkan mereka meninggalkan negeri asal mereka dari Mekah. Para sahabat jauh-jauh pergi dari Mekah, kabur hanya karena iman. Ini bodoh menurut orang-orang munafik. Wa mu'adatil kuffar, memerangi, memusuhi orang-orang kafir. Ini menurut orang munafik ini suatu kebodohan. Ngapain begitu? Wal aqlu indahum yaqtadi dzalik. Menurut akal orang-orang munafik itu yaqtadi dzalik, mengharuskan hal yang sebaliknya. Fa nasabuhum ilas safahi. Maka orang-orang munafik ini menisbahkan kepada para sahabat, menisbahkan para sahabat kepada kebodohan. Wa fi dhimnihi annahum humul uqala, dan limnihi, yakni secara tersirat yang mereka maksudkan annahum humul uqala. Mereka lah orang-orang munafik ini, mereka beranggapan bahwa mereka lah orang-orang yang uqala, yang berakal. Wa arbabul huja wan nuha. Mereka adalah arbabul hija. Mereka pemimpin, pemilik, pemilik al-hija, kecerdasan, akal, wa an-nuha, dan juga naam akal, kecerdasan. Ini menurut pandangan orang-orang munafik. Faraddallahu dzalika alaihim wa akhbara annahum humus sufaha'u 'alal haqiqati. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka atas klaim mereka ini, wa akhbara annahum, dan mengkabarkan kepada mereka bahwasannya mereka lah as-sufaha 'alal haqiqah. Mereka lah orang yang bodoh, secara secara hakikat. Karena hakikat as-safahi jahlul insani bi masalihi nafsihi wa sa'yuhu fima yadurruha. Wa hadhihi sifah muntabiqatun 'alaihim sadiqatun 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada mereka bahwasanya as-sufaha yang bodoh itu sebenarnya mereka. Karena hakikat kebodohan adalah jahlul insani bimasalih nafsih. Ini seorang manusia jahil, bodoh atau tidak tahu, ketidaktahuan seorang insan terkait kemaslahatan dirinya sendiri. Wa sa'yuhu fima yadurru, atau ketidaktahuannya terkait sa'yuhu, usahanya terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya. Ia malah sa'i, ia malah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini sifat as-safah yang sesungguhnya. Wa hadhihi sifah muntabiqatun alaihim. Nah, sifat yang seperti ini muntabiqah, benar-benar berlaku pada mereka kaum munafikin, wasadiqatun alaihim, dan eh, benar sesuai dengan keadaan mereka. Mereka tidak tahu bimasalihi nafsi, apa yang terbaik untuk diri mereka. Apakah itu tetap di atas kekufuran damai, ataukah meninggalkan kekufuran beriman berperang
bersama Nabi memerangi kaum kafir? Ataukah yang mana kebaikan itu? Mereka tidak tahu. Wasa'yuhu fima yadurruh. Dan mereka pun berusaha atau mengejar melakukan sesuatu yang ternyata itu membahayakan dirinya. Ya tentu saja kemunafikan adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, inilah yang justru dilakukan oleh kaum munafikin. Kama annal aqla wal hijah, sebagaimana akal dan juga al hijah, ini pikiran, akal, mu'arrifatul insan bimasalih nafsih, adalah mengetahui seseorang manusia dengan terhadap kemaslahatan dirinya. Itu akan membuat manusia tahu, akal dan hijau ini kecerdasan akan memberitahu kepada manusia terkait maslahat dirinya. Wasa'i fima yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadurruh. Akal, pikiran, kecerdasan itu akan wasa'yu fima, akan membuat seseorang melakukan usaha terhadap sesuatu yang bermanfaat baginya. Wa fi daf'i, dan juga menolak sesuatu yang membahayakannya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun ala sahabati wal mu'minin wasada wasadiqatun alaihim. Sifat yang seperti ini cocok, muntabiqah ala sahabah. Ya benar-benar ya ini cocok dan berlaku pada para sahabat dan juga kaum mukminin, wasadiqatun alaihim, serta sesuai dengan keadaan mereka. Fal ibratu bil awsafi wal burhani la bid da'awa wa al mujarradah wal aqwali al fariqati. Maka tolak ukurnya, yang menjadi tolak ukur adalah sifat dan al burhan dan juga bukti. Bagaimana yang sesungguhnya, la bid da'awa, bukan hanya sekedar klaim-klaim al mujarradah yang ya, klaim kosong, yang sekedar hanya klaim saja, semata-mata klaim, wal aqwal fariqati, dan ucapan perkataan yang kosong. Tolak ukurnya bukanlah klaim-klaim semata dan juga ucapan-ucapan kosong, namun harus bil awsaf wal burhan, dengan adanya bukti dan juga sifat. Dikatakan sufaha, namun nyatanya awsaf, sifat-sifat dan juga buktinya berkebalikan dengan itu. Kemudian, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh Sa'di ini pada ayat 14 dan juga 15 dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila mereka, masih dalam kaum munafikin, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau. Namun apabila mereka khalau, kembali menyendiri, ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, yakni para pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'un. Kami hanya pengolok-ngolok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala kelak akan memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, dalam
kesesatan mereka terombang-ambing. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ya, ini adalah ucapan mereka dengan lisan mereka. Bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ucapan yang tidak ada di dalam hati mereka. Ya, ini ketika mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Tidak ada dalam hati mereka. وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم فإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكبرائهم في الشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة والظاهرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Ini merupakan perkataan mereka kaum munafikin dengan lisan mereka, perkataan terhadap apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Wadzalika annahum, itu ketika mereka bertemu, itu juta ma'ubil mu'min, bertemu orang-orang yang beriman. Mereka menampakkan bahwasanya mereka ala tariqatihim, berada di jalan mereka, jalan kaum mukminin, wa annahum ma'ahum, dan bersama kaum mukminin. Ini kata kaum munafikin, mereka menampakkan hal ini. Fa idza khalau, akan tetapi ketika mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka, setan-setan yakni maksudnya ruasaihim, ya para pemimpin mereka, kubaraihim, pembesar mereka, fisyar, pemimpin pembesar di dalam keburukan. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka ini, mereka mengatakan, inna ma'akum fil haqiqoh. Sesungguhnya kami ini hakikatnya bersama kalian. Wa inna ma nahnu mustazi'una bil mu'minin. Yang tadi sesungguhnya kami hanya memperolok-olok orang-orang yang beriman. Bidharina lahum anna ala tariqatihim. Kami memperolok-olokkan kaum mukminin dengan menampakkan ada bersama mereka di atas jalan yang sama dengan mereka. Menampakkan kepada kaum mukminin hal ini. Fahadhihi haluhumul batinatu wadh-dhahirah. Inilah keadaan kaum munafik. Keadaan kaum munafik al-batinah, keadaan batin mereka dan eh, zahir mereka. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan al-makru sayyi', makar yang buruk, tipu daya yang buruk itu tidak akan menimpa kecuali tidak akan menimpa kecuali kepada bi ahli, pada pelakunya sendiri. Ya, ini hati-hati. Hati-hati dari sifat yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Am, demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.